Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau semangat begini ketahuan ya, udah sarapan belum ya? Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan dari Takmir Masjid Al-Ittihad Srengat Togokan Srengat Kabupaten Blitar. Semoga seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Ittihad ini diberikan kemuliaan, kebahagiaan dan berkah yang mulia dari sisi Allah. Amin Allahumma. Mohon izin, saya lahir besar di Jakarta, tidak bisa bahasa Jawa, cuma bisa berdoa aja. Mugi-mugi panjenengan sedoyo diparingi sehat walafiat, putra putrini pun soleh soleha, rezekini pun berkah berlimpah, kapunduti pun husnul khatimah, saged malebet suwargi firdaus. Amin Allahumma. Cuma itu hafalannya. Selebihnya mohon izin kalau saya berbicara bahasa Indonesia ya. Kemarin saya mengisi seminar di Kampung Coklat. Alhamdulillah hadir 400 orang. Kemudian ya, panitia itu sampaikan, Ustadz sayang kalau cuma sekali ya, boleh nggak kalau kita ajak ke Srengat gitu ya. Katanya jamaahnya ada 10.000 orang ya, sama malaikat ya. Alhamdulillah, sepanjang ada waktu saya bersyukur, terima kasih kepada Takmir yang telah memberikan kesempatan untuk silaturahim, melihat ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua dipertemukan dengan Nabi, dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah hidup di surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya menulis satu buku judulnya Magnet Rezeki. Alhamdulillah buku itu bulan lalu mendapatkan rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan penjualan bestseller terlama di dunia. 6 tahun berturut-turut, alhamdulillah, atas izin Allah buku itu selalu menjadi bestseller. Nah, hari ini izinkan saya menyampaikan ilmu magnet rezeki di masjid ini, boleh? Pulang dari sini insya Allah semuanya rezekinya berkah berlimpah ya. Ini kelihatannya muka-muka ingin dapat rezeki semua ini ya. Ya. Kalau ditanya magnet rezeki itu ilmu apa? Magnet rezeki ini ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an surat 3 ayat 37. Magnet rezeki. Kita menjadi magnet rezeki yang datang kepada kita. Bukan kita yang datang pada rezeki, tapi kita didatangi rezeki. Mau? Nah, maka insya Allah kalau kita belajar ilmu ini, rezeki akan datang terus kepada kita. Dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa
Qala ya Maryam anna laki hadza Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak masak, nggak belanja, nggak pesan GoFood. Dulu kan belum ada GoFood ya. Di sini udah ada Pak Haji. GoFood udah ada ya. Dulu di zaman Siti Maryam nggak ada GoFood. Ini Zakaria heran. Kullama, di sini bahasanya kullama, setiap kali, nggak sekali dua kali. Setiap kali datang Zakaria menemui Maryam di tempat kamarnya itu, tempat ibadahnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Hari pertama kok ngelihat ada nasi uduk ya. Di sini nggak ada nasi uduk ya. Hari kedua nasi pecel ya. Nah, hari ketiga rawon setan ya. Ada terkenal rawon setan di sana tuh ya. Heran Zakaria. Ya Maryam anna laki hadza, ya Maryam ini dari mana? Kok kamu bisa dapat makanan secara ajaib ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah, datang dari Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, datang dengan cara ajaib. Masya Allah, ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, surat ini diceritakan oleh Allah, ayat ini diceritakan oleh Allah untuk apa? Sama seperti ibu-ibu semua di sini pernah lihat buku resep masakan ya, kalau sekarang kan pakai Google ya. Untuk apa buku resep masakan, Bu? Ya. Untuk apa buku untuk masak ya? Untuk dipraktekkan. Bayangkan kalau seandainya buku resep masakan hanya dinyanyikan. Semerdu apapun ibu nyanyi, bapak lapar, Bu. Mah tolong bikinkan nasi goreng. Siapa, Pak? Nyanyi si ibunya. Bahan-bahan 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng. Tek 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 tek. Semerdu apapun nyanyi, lapar nggak tuh? Tetap lapar. Apa lapar bahasa Jawanya? Tuwe. Tetap tuwe. Luwe, tetap luwe, tetap lapar. Makanya harusnya resep masakan dipraktekkan. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran ini resep. Resep apa? Resep keajaiban. Maka ayat Al-Quran diturunkan untuk dipraktekkan. Coba tangannya begini semua supaya ngajinya sehat ya. Dipraktekkan. Untuk apa ayat Al-Quran diturunkan? Praktek. Jadi ayat Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dinyanyikan. Tadi qori kita Masya Allah ya, membacakan surat Tabarak Al-Mulk. Masya Allah, sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu ayat? Bukan hanya untuk didengar. Masya Allah, kita puji Allah, Allah setiap ada bacaan yang indah, tapi dipraktekkan. Mau praktek ilmu magnet rezeki tadi? Itu tadi, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Jadi mihrab rezeki. Ya, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, magnet rezeki ya. Loh, langsung datang. Cuma duduk diam. Masya Allah. Matur nuwun. Matur suwun, matur nuwun.
Sami nyuwun pangapunten ya kalau ya. Alhamdulillah rezeki ya, datang. Maka insya Allah yang menjalankan ayat ini akan dapat rezeki yang banyak. Nah uniknya adalah Zakaria penasaran, ya Maryam ajari aku. Akhirnya ini hebatnya Zakaria. Zakaria nabi belajar sama Maryam yang bukan nabi. Zakaria laki-laki belajar sama Maryam yang perempuan. Zakaria sudah lebih senior, lebih tua, belajar sama keponakannya yang masih muda. Ini hebat. Maka di depan saya ini seperti Zakarianya. Saya Maryamnya. Yang belajar lebih hebat daripada yang ngajar. Ya, tugas saya menyampaikan. Sebenarnya ini seperti ngajarin bebek berenang. Ya, bebek berenang tinggal diceburin jadi. Ya. Tapi ya Bapak Ibu subhanallah. Mudah-mudahan saya doakan semua rezekinya berlimpah di sini. Di ayat yang berikutnya 338, yang tadi 337, 38, akhirnya pulang dari Masjid Al-Ittihad Srengat Kabupaten Blitar, Zakaria mempraktekkan ilmunya. Lah ini kan Zakaria semua. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Setelah belajar dari Masjid Al-Ittihad Srengat Kabupaten Blitar, Zakaria mempraktekkan ilmu dari Maryam. Ya Allah, kalau Maryam bisa ajaib, ya kan begitu ayatnya. Ya Allah, kalau Maryam bisa ajaib dapat makanan, aku juga mau dong dapat makan, dapat keajaiban berupa anak. Nah ini dia. Kenapa? Ya bagi kita mungkin dapat anak biasa, bagi Zakaria ajaib. Karena beliau umurnya 90 tahun, istrinya mandul. Lelaki tua, istri mandul, nggak bisa punya anak. Tapi ajaib. Dengan keajaiban Allah, yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Ya, lahirlah Yahya, ya, dikasih kabar gembira, kamu dapat anak namanya Yahya untuk melanjutkan risalah perjuangan Nabi dari Zakaria. Alhamdulillah. Untuk apa ayat ini diceritakan? Praktek. Mungkin tadi Siti Maryam keajaibannya makanan. Mungkin tadi keajaibannya Zakaria, keajaibannya anak. Mungkin ya Bapak Ibu di sini keajaibannya berupa sawahnya panennya berlimpah. Mungkin di sini keajaibannya berupa lunas dari hutang. Mungkin di sini keajaibannya berupa tokonya ramai. Itu keajaiban semua. Ya. Ustadz, apa iya kami bisa dapat keajaiban? Iya, keajaiban ini ayat untuk dipraktekkan. Keajaibannya Nabi namanya mu'jizat. Jadi jangan sampai pulang dari sini, Masya Allah, setelah belajar itu kajian Ahad subuh itu saya dapat mukjizat. Wah, nggak boleh ya. Nabi yang dapat Nabi mukjizat, ulama ya, wali karomah. Orang biasa seperti kita namanya ma'unah. Apa? Nah, kalau nanti pulang dari sini dapat ma'unah, itu betul. Ya, mudah-mudahan saya doakan semua dapat ma'unah. Sekarang kan piye carane? Nah, itu kan piye carane? Bagaimana caranya untuk dapatkan ma'unah dari Allah? Ada yang mau tahu caranya? Nah, insyaallah kita ngaji sampai jam 7 ya. Ini baru pendahuluan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ada yang bilang, "Ustadz, ya, itu tadi kan Nabi Zakaria, Maryam itu kan wali. Ya. Sementara kita ini bukan, kita bukan siapa-siapa. Apa ada ayat yang lain yang bukan siapa-siapa?" Ada. Dalam surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman berkata, ya, menyampaikan ilmu di Masjid Al-Ittihad Srengat Blitar. Nah, sekarang berganti peran. Sekarang ini Nabi Sulaiman ya.
Yang ini jamaahnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai jamaah Masjid Al-Ittihad, Serengat Blitar, ya, kan sudah belajar ilmu dari saya. Kata Nabi Sulaiman begitu. Kan kalian udah belajar ilmu dari saya? Sudah ya Nabi Sulaiman. Oke, sekarang buktikan. Loh, langsung begitu. Buktikan sekarang. Siapa yang bisa pindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina secara ajaib? Ya, jadi ngaji itu bukan jiping. Apa Pak jiping? Ngaji nguping. Hanya dengar saja. Ya. Kalau aliran saya jiprak. Ngaji praktek. Jiprak itu. Jiprak ngaji praktek. Lah itu Nabi Sulaiman, kalian sudah dengar ilmu dari saya. Buktikan, praktekkan, kata Nabi Sulaiman. Ya. Siapa yang bisa pindahkan istana Ratu Bilqis? Apa kata seorang jamaah Masjid Iltihad namanya Ifrit? Mana Ifrit di sini? Itu jin ya. Qala ifritum minal jin, berkatalah Ifrit dari kalangan bangsa jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan pindahkan istana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wow, dahsyat. Dari Yaman ke Palestina ibarat dari Blitar ke Aceh. Blitar ke Aceh 2 jam Pak. Hebat nggak itu? Hebat. Jin ya. Jin bisa pindahkan ya 2 jam. Apa kata Nabi Sulaiman? Bagus. Ada ndak yang lebih hebat daripada Ifrit ini? Nah ini tantangannya Nabi Sulaiman. Kamu udah ngaji sama saya, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa lebih hebat daripada Ifrit? Berkatalah seorang tak dikenal dari kalangan manusia. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seorang jamaah Masjid Ittihad Serengat Blitar. Ya, berkata ini nggak dikenal, nggak disebut namanya sama Allah, artinya nobody, bukan siapa-siapa, ya, orang biasa, petani dari ujung sana, ya, dari Togokan, ya, nggak dikenal, tapi sungguh-sungguh belajar dari Alkitab. Qala alladzi indahu ilmum minal kitab, berarti ada ilmunya. Ilmu dari kitab berarti ada ilmu keajaiban. Nah kita ngomong dong sama Allah, mau dong ya Allah ilmu itu, kan gitu. Betul tidak? Halo? Apa kata orang yang dari Togokan ini, petani nobody ini, yang bukan siapa-siapa? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika turfuk. Masya Allah. Aku bisa pindahkan istana itu dari Blitar ke Aceh sebelum matamu berkedip. Wah. Ketika buka matanya Nabi Sulaiman sudah berganti itu singgasana, berganti dengan istana Ratu Bilqis. Masya Allah. Untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Praktek. Nanti ngelihat mobil di showroom, kedipin dong, ting, pindah ke rumah, ya, mau. Apa bisa begitu Ustadz? Saya nggak tahu di sini bagaimana cara ngaji Qurannya, saya nggak tahu. Cuma kalau saya ngajinya penasaran, ngomong sama Allah, boleh nggak kita ngomong sama Allah? Ya Allah mau dong, kayak orang ini, kan ini orang ini nggak dikenal, bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan jin, ya, tapi dia bisa dapat keajaiban. Aku mau juga dong ya Allah. Akhirnya saya mau belajar, cuma nggak ada gurunya. Siapa ini guru yang mau bisa ngajarkan ayat ini? Saya cari-cari nggak ketemu waktu itu. Akhirnya saya coba praktekkan sendiri. Ada laptop saya buka, di laptop itu ada Google Map. Di belakang rumah kontrakan saya lihat, loh kok ada tanah besar di sini, ya,
Di belakang tanah kontrakan saya tuh, di belakang rumah kontrakan ada tanah 2 hektar. Akhirnya saya praktekkan ayat tadi. Saya lihat dalam-dalam, kemudian saya bilang begini, qabla ayyartadda ilaika turfuk. Sambil mata ngedip gitu, ting. Saya belum buka itu mata, berharap ya Allah mudah-mudahan tiba-tiba ada keajaiban, ada yang nganterin tuh tanah. Pas saya buka mata nggak berubah. Karena memang belum belajar sama guru. Tapi ini ada tapinya, Pak. Tiba-tiba beberapa hari kemudian Pak Lurah datang. Pak Nas, mau beli tanah nggak? Di mana, Pak? Di situ. Oh, itu yang saya lihat di Google Map. Saya nggak ngomong sama Pak Lurah itu, cuma dalam hati. Kebetulan panjang umur. Pernah nggak kita ngomongi orang, tapi yang baik gitu, kita pas lagi ngomongi orang, tiba-tiba orangnya datang. Pernah ya? Lah ini kan kayak gitu. Cuma saya udah lakukan prosesnya. Saya lihat di laptop, kemudian saya coba doa, datang Pak Lurah. Di mana Pak itu yang punya tanah? Di Condet, Jakarta. Boleh Pak saya diantarkan? Boleh, ayo diantarkanlah. Saya ketemu Pak Haji. Pak Haji tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gua kagak tahu nih. Mohon maaf ya pakai bahasa Betawi. Gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya 1 lemari sertifikat semua. Wow, tuan tanah. Lu datang minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Dibilang gini, lu bawa deh semua. Hah, bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Ya, bayarnya bagaimana? Saya balik nanya, bayarnya gimana? Dia balik nanya lagi. Emang lu punya duit? Itu umur saya waktu itu 28 tahun, masih awam sekali dalam berbisnis. Ya, sekarang umur 44 tahun. Jadi kejadian ini 16 tahun yang lalu. Lu datang minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Ya, emang lu bawa semua. Bayarnya gimana Pak Haji? Emang lu punya duit? Gemeter saya. Ya, akhirnya mau bohong dosa, mau jujur nggak dikasih. Tapi akhirnya saya nggak punya pilihan lain kecuali jujur. Akhirnya saya jawab jujur dah. Nggak punya Pak Haji. Dibilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Gitu Pak Haji. Terus dia bilang begini, lu bawa semua. Gue pengen tahu anak muda kayak lu bisa bikin apa sama tanah gue. Tanpa uang 1 sen pun saya bawa itu tanah, kesepakatan harga 2 miliar, bayar kalau udah punya duit. Ini ajaib bukan nih? Ajaib bukan nih? Berarti bisa dipraktekkan. Halo. Ini kabar gembiranya. Bisa dipraktekkan. Akhirnya ya, saya bangun itu jadi perumahan. Ya, setelah dapat uang 2M, saya kembalikan lagi ke Pak Haji. Setelah itu ketagihan. Setiap ngelihat tanah saya kedipin. Ting 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 ting, ting. Akhirnya 1000 unit rumah ya, tanpa modal 1 sen pun. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, yang hebat saya atau Allah? Saya tidak bisa apa-apa, anak muda nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya ilmu. Tapi saya cuma penasaran sama ayat Allah. Kalau orang lain bisa ya Allah di dalam Al-Quran, boleh nggak saya seperti itu juga? Dan Allah izinkan. Terserah Allah. Akhirnya saya ngobrol lah ini sama kiai. Ada seorang kiai di Ciomas, Banten, namanya Kiai Mufassir, murid dari Abuya Dimyati Al-Bantani. Kalau ditarik-tarik nasab ilmunya sampai ke Imam Nawawi Al-Bantani, seorang wali songo di Jawa ini. Saya tanya sama beliau tentang ilmu ini. Kata kiai, memang begitu ya. Diajarkanlah saya tentang prinsip-prinsip keajaiban sama kiai. Akhirnya Masya Allah ya, saya coba tes untuk pergi umroh. Ini tahaddus bin ni'mah, karena ini tugas dari Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Rabbmu yang dikasih ke kamu, sampaikan ke orang lain, supaya orang lain juga mau seperti kamu dan diizinkan oleh Allah dapat seperti kamu itu. Akhirnya Masya Allah, saya ya Allah pengen bolak-balik ke Tanah Suci. Per hari ini 37 kali pergi umroh.
Allah izinkan. Sebenarnya saya bukan ustadz, saya lulusannya kimia. Tapi lulusan kimia Pak ya, saya sempat ke Malaysia jadi peneliti. Dan alhamdulillah ada satu penelitian saya masuk dalam jurnal ilmiah. Peneliti ya. Kalau ustadz biasa bolak-balik pergi ya, pergi umroh ya. Waktu itu tiba-tiba aja, karena sudah punya kemauannya, Allah izinkan. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Nas mau pergi umroh nggak? Oh ya mau. Ini ada jamaah nggak jadi berangkat, ustadznya yang nggak bisa berangkat, jamaah udah siap, visa udah siap, tolong jadi teman bagi mereka, tinggal 4 hari lagi. Waduh maaf, saya bukan ustadz. Kalau ngajar ngaji bisa, tapi kalau ngajar umroh saya nggak bisa. Tolonglah, ini ya mendadak, mendesak. Oke lah kalau dipaksa. Akhirnya berangkatlah saya pergi umroh. Pas pulang ngomong saya sama jamaah, oh jamaah, mohon maaf saya ini sebenarnya bukan ustadz, saya ini menggantikan. Mohon izin, mohon maafnya, mohon ridhonya kalau pelayanan saya nggak maksimal gitu. Oh ya nggak apa-apa ustadz. Ternyata ada satu jamaah lapor sama travel, itu pembimbingnya bagus, pakai aja terus. Akhirnya saya dipakai sampai sekarang 37 kali pergi umroh. Nanti insya Allah minggu depan yang ke-38. Siapa yang hebat? Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Sampai sekarang pun bahasa Arab saya tidak bisa. Di bahasa Arab baca lah bisa, tapi kalau ya dialog tidak bisa ya. Nah siapa yang mau seperti ini? Insya Allah. Akhirnya saya susun Pak. Perjalanan saya sama Kiai, saya talaki 2 minggu sekali sama Kiai Mufassir. Lalu kemudian akhirnya saya dapatkan prinsip-prinsipnya. Oh ini prinsip-prinsipnya. Akhirnya saya jadikan sebuah prinsip-prinsip. Jadilah buku Magnet Rezeki itu. Seluruh royaltinya 100% untuk sedekah. Jadi kalaupun seandainya Bapak Ibu lihat buku saya, 100%-nya royalti untuk sedekah. Nggak ada niat saya untuk jual ilmu, niat saya untuk berbagi ya. Nah sekarang piye carane? Nah, piye carane? Insya Allah pulang dari sini lunas hutangnya semua, amanahnya ya lunas. Insya Allah tokonya rame, panennya berhasil, asalkan mau praktekkan, mau praktek insya Allah. Oke, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan 3 prinsip ya. Sebenarnya ada berapa prinsipnya? Ada 101 prinsip 100. Jadi saya udah susun ya. Ini kalau mau jadi ajaib 101 jurus. Itu gratis. Silahkan Bapak Ibu ke YouTube ya, cari aja Nasrullah Magnet Rezeki. Nanti langsung aja share, like, and subscribe. Nah ini kan YouTuber ini Pak Haji ya. Alhamdulillah sudah ada 350 ribu orang yang sudah subscribe. Kemudian nanti ke Telegram, kalau di YouTube itu videonya, kalau di Telegram itu audio. Audio udah saya sampaikan ada 46 jurus di sana. 46 jurus. Silahkan nanti totalnya ada 101 jurus dalam tulisan saya. Nanti mudah-mudahan ini saya mau sempurnakan ya. Kalau judul-judulnya sudah ada, tinggal saya sempurnakan menjadi 101 jurus. Tapi 46 jurus aja udah dahsyat. Nah hari ini saya mau bagi 3 jurus, boleh? 3 jurus saya mau bagikan, pulang-pulang insya Allah. Kalau dipraktekkan jurus ini, insya Allah rezekinya akan mengalir dengan dahsyat. Tapi sebelum itu mohon izin, saya mau ajak solawatan dulu, boleh? Ya, karena ilmu tanpa solawat nggak naik. Ya, ilmu tanpa solawat nggak naik. Sama seperti doa. Solat kita aja kalau nggak pakai solawat nggak naik Pak, betul tidak? Nggak sah solat tanpa solawat, doa tanpa solawat, ilmu tanpa solawat. Maka saya ingin mengajak satu solawat. Nah solawat ini juga diajarkan guru saya. Solawat ini ada di pintu Ka'bah. Dahsyat ini solawat. Sayangnya banyak yang nggak praktek ya. Ini solawat ini ada di pintu Ka'bah, ada di pintu Raudhah, ada di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sayangnya jarang yang praktekkan solawat ini ya. Nah solawat ini ya, dalam sebuah hadis riwayat Abu Nuaim, siapa orang baca solawat ini Allah berikan rezeki yang banyak, dibebaskan dari kefakiran, dibebaskan dari siksa kubur, dan masuk surga.
Ya. Bunyinya begini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Yuk sama-sama semua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farrij 'alal muslimin bijahi Tahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin. La ilaha Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami ya Allah mendapatkan ilmu darimu ya Allah. Izinkan kami ya Allah mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Izinkan cahayamu ya Allah hadir di Masjid Al-Ittihad Serengat ini ya Allah. Wa'adil amin. Ya Allah, berikan kemudahan dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan panen kami berkah ya Allah. Toko kami berkah ya Allah. Rezeki kami berkah ya Allah. Usaha kami berkah ya Allah. Pekerjaan kami berkah ya Allah. Sadiqul wa'dil La ilah. Tapi kami ingin ya Allah, keberkahan yang kami dapatkan ini ya Allah melalui ilmu darimu ya Allah, bukan ilmu dari selainmu ya Allah. Jadikan ilmu yang kami pelajari ini masuk dalam hati kami, menjadi hidayah, dan kami mampu melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa'adil amin. Amin Allahumma amin. Qabul insyaallah. Nah sekarang kalau sudah solawat begini, bijahi Thahar Rasul, kita pakai tawassul ya kepada Nabi. Yang pertama, ya, yang pertama, saya mau tanya dulu di sini, ada nggak yang mau punya uang yang banyak di sini? Kayaknya nggak semua ini ya. Ya, yang nggak jawab kayaknya maunya dapat husnul khotimah. Ya, ada yang mau uang yang banyak? Insya Allah. Sekarang pertanyaannya, surat dan ayat berapa di dalam Al-Quran Allah menjanjikan uang yang banyak?
Tadi 37 Kiai ya. Sekarang ayat yang lain ya. Ini nggak pernah dikaji, nggak pernah dipelajari, padahal Allah janjikan uang yang banyak di dalam Al-Quran dan dikasih tahu juga sama Allah caranya ya. Pernah bapak-bapak di sini khutbah Jumat, khotibnya bilang begini, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini khotib akan berbicara tentang uang yang banyak. Nggak pernah Pak Haji. Khotibnya juga nggak berani, nanti diturunin sama jamaah itu ya, karena jarang dikaji ini. Padahal di dalam Al-Quran ada, dalam surat Nuh, surat 71 ayat 12, 71 ayat 12, Allah janjikan, ayat bunyinya begini, aku berikan kepadamu uang yang banyak ya, bunyinya wa yumdidkum bi amwali wa banin, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu ayatnya, jarang dibahas. Aku akan berikan kepadamu, wa yumdidkum bi amwal, bentuk jamak, mal bentuk jamak, akan Allah kasih uang yang banyak. Bukan hanya al-amwal, tapi banin, anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak sendiri, tapi anak cabang, anak perusahaan, anak buah ya. Itu dia anak-anak. Bukan hanya anak-anak, jannatin, kebun-kebun, sawah-sawah ya. Mungkin dia profesinya guru tapi punya sawah 20 hektar ya. Villa 15 di Malang ya. Pom bensin 2 biji ya. Nah ini ya Allah kasih. Bapak Ibu pernah nih, saya kan tinggalnya di Depok. Di Depok tuh ada Maunah ya, namanya kubah emas. Pernah dengar? Pernah dengar? Itu guru itu ya, namanya Dian Al-Mahri. Kerjaannya ngajar. Kerjaannya ngajar. Tapi kemudian setelah itu Allah kasih maunah kepadanya ya, uangnya bertriliun-triliun, dia bangun satu masjid ya, 1,4 triliun pakai uang dia sendiri. Bagaimana yang begini ya? Allah janjikan dalam Al-Quran. Nah sekarang kalau orang barat mau uang yang banyak, bagaimana caranya? Kerja. Betul. Kalau mau dapat 300, 500 juta per bulan, apa kata mereka? Kerja keras. Kan begitu. Betul. Tapi di dalam Al-Quran Allah kasih tahu caranya. Yang tadi ayatnya 12, nanti pulang pelajarin ya. Tadi 71 ayat 12, caranya di ayat atasnya 71 ayat 10. Ayat di atasnya 71 ayat 10. Apa kata Allah? Kalau mau uang yang banyak, beginilah caranya. Allah kasih tahu ya. Apa kata Allah? Firman Allah, bagaimana caranya untuk dapat uang yang banyak? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau mau uang yang banyak, cukup minta ampun kepada Allah. Fakultu astaghfiru rabbakum. Kalau Allah sudah ampuni, akan diberikan hujan yang lebat. Berupa apa? Berupa rezeki ya, uang yang banyak. Itu dia, pakai ayat ini. Maaf, ini saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, maaf ya. Dipikir-pikir selama sebulan kemarin, dari bulan yang lalu sampai sekarang, udah berapa orang yang digosipin? Maaf ini ya. Ya, langsung ketawa ibu-ibu ya, karena memang kerjaannya memang berbicara. Ibu-ibu ini punya 25.000 kata tiap hari yang harus keluar ya.
Kalau bapak-bapak 10.000 cukup Pak, 7.000, 10.000, makanya bapak-bapak nggak banyak ngomong. Cuma ibu-ibu memang dikasih sama Allah 25.000. Cuma akhirnya karena 25.000 dikasih, ya kerjaannya gosip. Halo, udah pernah belajar di masjid ini bahwa gosip itu dosa? Udah. Kenapa dikerjain? Ya. Nah, mohon maaf ini ya. Jadi rezeki itu kayak mobil Pak. Rezeki itu kayak ngejalankan mobil. Bapak-bapak ini ngegas. Ngegas itu kerja keras dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, pergi berpeluh keringat, datang ke sawah, ya pacul dan seterusnya. Ini namanya ngegas. Sementara ibu di rumah narik rem tangan. Leslar. Bapak-bapak nggak tahu. Kalau saya kan pengamat sosial Pak. Ya. Itu rem tangan tuh. Ngek. Ya. Ada tukang sayur ngobrolin tetangga baru beli mobil. Ngek. Ya. Ngomongin ya tetangga lagi sebelah yang anaknya baru lulus. Itu pasti pakai begini. Ngek. Ya. Terus begitu akhirnya ibu hobinya narik rem tangan. Si bapak bilang gini, kenapa mobil nggak jalan-jalan ya? Kenapa nggak jalan-jalan ini mobil? Karena si ibu narik rem tangan itu namanya dosa. Halo, siapa mau dapat rezeki yang banyak? Lepas rem tangan dulu. Itu caranya. Caranya lepas rem tangan. Kalau sudah lepas rem tangan, ngegas pelan aja jadi. Apalagi kalau ngegasnya sampai pol. Ya, maka insya Allah kalau ini ya dimulai dari Masjid Al-Ittihad. Tadi kita minta cahaya Allah, cahaya ilmu Allah masuk di kita semua. Jadi kalau dipraktekkan, masya Allah, ini Blitar menjadi salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Percaya nggak? Kalau saya percaya. Saya percaya Indonesia ini yang pantas menjadi superpower, negara paling kaya di dunia. Cuma kitanya udah Islam, narik rem tangan. Pulang dari sini, ya apa yang harus kita lakukan? Ya, langsung ya, janji praktek. Nah, begini prakteknya, Bu, teruslah bergosip. Begini Pak, kalau saya bilang jangan bergosip, mereka marah Pak. Ya, karena itu pekerjaan mereka. Makanya saya bilang terus aja, teruslah bergosip. Tapi ada tapinya nih. 1 kali gosip, 1 kali sholat taubat. Itu caranya. Ini benar Bapak Ibu. Saya cuma pakai cara ini. 1 kali dosa, 1 kali sholat taubat. Karena kita ini orang pendosa semua. Sama yang ngomong juga. Kayaknya banyakan yang ngomong yang dosanya ini. Cuma ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semua bani Adam ini punya salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Nah, jadi pulang di sini nanti langsung praktek. Ya. Pulang nyampe rumah yang lagi sholat, langsung tuh gelar sejadah. Ya Allah, tadi di Masjid Al-Ittihad saya dapat pelajaran. Saya harus sholat taubat. Kemarin saya ngomongin Leslar ya Allah. Ya, Leslar tuh Lesti dan Bilar. Tapi udah lewat ini kayaknya ya. Siapa lagi sekarang yang digosipin ya? Tapi udah di sholat taubatin belum kemarin tuh? Belum. Itu akhirnya jadi rem tangan. Rezeki nggak jadi, nggak berkah. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Gelar sejadah, ya Allah, khusus usolli sunnatat taubat. Tapi sebelum itu ngomong, ya Allah, ini sholat taubat aku untuk Leslar karena aku udah gosipin dia. Mohon maaf ya Allah, aku takut kalau nanti dia menggugat aku di akhirat, maka aku nggak mau rezeki aku tertahan gara-gara Leslar. Usolli sunnatat taubat rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar.
lepas nih satu dosa, tes. Besok gosip lagi, naik lagi, sholat taubat lagi, terus nggak apa-apa, begitu aja terus. Ya, bapak-bapak pernah ngomelin anak, Pak? Tahu nggak kalau anak itu, mungkin anak ada yang nerima, ya aku terima bapak mau milih aku gitu. Tapi ada anak yang nggak terima, kan kita nggak tahu cara ngukurnya bagaimana. Pernah nggak setelah ngomeli anak, aduh ya Allah maaf, aku tadi kebablasan ngomelinnya, aku terlalu keras ngomeli dia, aku takut kalau dia sakit hati, sekarang ini aku mau sholat taubat khusus untuk dia, gelar sejadah, ya Allah aku tadi marahi anak, inilah sholat taubat aku untuknya, usolli sunata taubat, Allahu Akbar. Lepas, Pak. Ya. Saya pernah waktu itu minta sama istri saya, Mi, aku mau dakwah ke Jawa Timur. Saya biasa dakwah ke daerah Jawa Timur, ya keliling lah. Naik darat waktu itu. Akhirnya saya bilang gini, tolong siapin koper 3 hari. Siapinlah dia. 3 hari udah dia siapin, saya istirahat, tidur-tiduran sambil scrolling HP. Istri saya ngajak bicara, Bi, nggak dengar saya. Bi, nggak dengar saya yang kedua itu. Masih terus scrolling. Dia banting itu koper. Bi, ini Abi mau pergi 3 hari. Ya, sekarang aku mau ngomong sebentar aja, masa Abinya terus scrolling HP. Kenapa sih aku nggak selalu diperhatikan? Ya udahlah, ya. Astagfirullah, maaf neng. Ya, siap. Saya taruh itu HP. Langsung saya ngobrol sama dia sambil dia ngepak. Ya gitu dong. Iya siap. Ya, saya ngobrol lah sama dia. Lepas itu saya naik darat. Itu Bapak Ibu, hati nggak tenang. Di tengah perjalanan saya bilang sama yang nyupir, Bang, mampir ke rest area. Mampir dulu kita ke rest area. Kenapa? Ini kan perjalanan panjang, Pak. 10 jam perjalanan, jalannya malam. Ya, saya harus hati-hati nih. Ada dosa barusan saya buat. Dosa nyuekin istri. Walaupun kita udah minta maaf, saya nggak tahu apakah Allah maafkan saya. Ke rest area, ya, ambil wudhu, terus kemudian kita gelar sejadah. Yang waktu itu udah ada beginiannya ya. Langsung, ya Allah, aku tadi nyuekin istri sebelum berangkat, aku takut ada apa-apa. Usolli sunnata taubat rakaat ini. Ya, sholat. Lepas itu lega udah. Alhamdulillah lega, jalan sudah. Tenang, alhamdulillah selamat. Begitu aja. Ya. Pernah Pak nyuekin istri langsung sholat taubat, Pak? Ini ilmu baru. Insya Allah. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, surat Nuh 10 sampai 12. Ya. Allah akan berikan rezeki. Ini yang cara pertama. Ada dosa, sholat taubat. Dosa, sholat taubat. Dosa, sholat taubat. Dulu saya sholat taubatnya sebulan sekali. Makin kesini seminggu sekali. Makin kesini hampir tiap hari saya sholat taubat. Karena mikir, aduh saya tadi salah apa? Sebelum tidur saya sholat taubat dulu. Nah, sholat taubat ini Bapak Ibu bisa dilakukan kapan saja. Ya. Di sini nih muka-mukanya kayaknya muka-muka duha semua nih. Katanya duha pembuka rezeki. Duha itu pintu rezeki. Sholat taubat kuncinya. Nah, kita selama ini ngedobrak terus. Ngedobrak pakai sholat duha, pakai sholat tahajud, didobrak. Tapi kuncinya nggak dipegang, namanya sholat taubat. Maka pulang dari sini praktek sholat taubat. Ya. Dan kadang-kadang kita kalau punya waktu, sholat taubatnya khusus. Tapi kalau nggak punya waktu, sholat itu bisa digabung. Sholat sunnah, Pak. Tapi sholat sunnah yang ghairu muakkadah, nanti silakan dikaji lagi di sini. Sholat sunnah yang ghairu muakkadah itu bisa digabung 2 sholat. Ya, misalnya sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid nih, tambahin pakai sholat taubat. Jadi 2 niat dalam 1 sholat. Yang ghairu muakkadah. Kalau muakkadah nggak boleh. Itu ulama, nanti silahkan dikaji lagi. Tapi waktu saya nggak sempat bahas ini. Itu digabung 2. Ya Allah, saya masuk masjid, usolli sunnatat tahiyatul masjid wa taubat. Ya, wa usolli sunnatat taubat. Jadi 2 sholat di dalam 1 sholat, 2 niat dalam 1 sholat.
Ya, setelah itu ya, tapi sholat taubatnya khusus. Saya tadi sholat taubat kenapa ya? Oh, karena saya tadi dosa ya, bikin ibu saya menangis. Ibu saya menangis, saya pergi ya, dia nangis karena ya nggak ketemu gigi palsunya, nggak bisa makan, kelaparan, aku cuekin dia. Ya Allah, inilah sholat taubat aku, plus sholat tahiyatul masjid. Bahkan ada ulama yang mengatakan plus syukrul wudu bisa tuh ya, tambahin 3 jadi 3 niat sholat dalam 2 rakaat. Allahu Akbar, selesai. Akhirnya Bapak Ibu bisa sholat tiap hari, sholat taubat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau semua ya kan, kalau kita di NU kan sering istighosah. Istighosah ini kan minta ampun, banyak istighfarnya di sana. Cuma ya yang tahu kiainya, ya jamaahnya nggak tahu ini isinya apa, niatnya apa. Sekarang ya kita ajarkan umat supaya kita melakukannya. Ya, ini yang pertama. Ya, yang pertama. Masih ada 100 lagi. Ya, yang kedua. Yang kedua, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya nggak janjikan pulang dari sini Bapak Ibu akan ketemu kendi dari Majapahit. Pas jalan ada gundukan, ya tiba-tiba jatuh gara-gara ada gundukan itu. Apa nih? Pas dibuka ternyata kendi, tulisannya Majapahit lama. Digosok deh, serok-serok, wuz. Ada jin keluar habis pulang dari Masjid Al-Ittihad ya. Ya, aku adalah jin yang diutus oleh Allah untuk mengabulkan semua yang kamu inginkan. Ya, saya nggak janjikan itu Bapak Ibu, tapi yang saya janjikan lebih hebat daripada itu. Ya, lebih hebat daripada itu. Karena kalau jin Aladin cuma 3 permintaan, ini semua yang Bapak Ibu sampaikan dikabulkan oleh Allah. Mau tahu caranya? Solawatan dulu. La ilaha Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja. Fa innal malaikah yu'amminuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Coba tangannya begini. Tangannya begini semua, ya. Wow, tauhid ini ya, Masya Allah. Sekarang tunjuk ke mulut. Ikuti kata-kata saya. Hai kamu. Kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar darimu pasti dikabulkan, karena kamu lebih hebat daripada kendi Majapahit. Iya, ya mungkin kelihatan bercanda, tapi ini betul, lebih hebat. Ya, semua yang keluar dari sini dikabulkan. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang keluar? Ah itu dia. Pernah ngomong gini, angel? Pernah? Susah? Pernah? Apa kata malaikat? Amin. Itu dia. Oh gitu Pak Haji. Jadi jangan ngomong angel, jangan ngomong susah, ngomongnya apa? Tidak mudah. Ya,
Ini sebenarnya ajaran orang Jawa kuno. Iya, orang Jawa kuno nggak mau ngomong kata-kata yang nggak positif. Misalnya nih ya, oh saya lagi nggak enak badan. Ada orang Jawa kuno ngomong sakit? Nggak ada. Nggak ada. Pemali. Ya, dulu orang ngomongnya pemali, sekarang udah nggak ada pemali pak. Ya, pemali. Duduk di tengah jalan, apa di tengah pintu, pemali nggak? Pemali. Iya itu. Orailo ya. Apa orailo itu? Oh, iya pemali. Pemali bahasa apa ya? Ini bahasa Indonesia. Ya pemali bahasa Sunda ya. Orailo. Lah itu nggak boleh ngomong saya sakit, nggak boleh. Orang Jawa kuno bilang begitu nggak boleh. Sekarang ini saya kembalikan ilmu itu. Saya cuma tugas saya nih mengembalikan ilmu. Ya, jangan ngomong begitu. Ya, aduh susah. Nanti dikabulkan sama malaikat. Malaikat bilang amin. Kalau malaikat udah bilang amin, kabul. Maka itulah kehidupan kita hari ini. Jadi, ya, ini rahasia ya, rahasia antar kita aja. Malaikat nggak boleh tahu. Maaf ya malaikat ya. Malaikat nggak kenal kata tidak. Dia nggak kenal kata tidak, dia hanya kenal objek. Objeknya apa itu yang didoakan. Jadi kalau kita bilang susah, doanya susah. Kalau kita bilang tidak mudah, malaikat nggak tahu. Tidak mudah, oh nggak mudah ya. Nggak, itu dicoret sama malaikat kata tidaknya. Jadi yang naik ke atas langit mudah. Oh gitu ya itu. Jadi aduh gimana ya sus tidak mudah. Sakit, kurang sehat, nggak enak badan, ya. Mau pergi kemana? Mau pergi ke rumah kurang sehat. Lah itu nggak tahu siapa yang bikin itu. Bahasa Arabnya itu namanya mustashfa. Mustashfa ini asal katanya syifa. Mu itu kata tempat, mustashfa tempatnya orang sehat. Kenapa diterjemahkan ke Indonesia jadi rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab? Nggak tahu sejak kapan itu kata rumah sakit itu ada. Bahkan dijadikan undang-undang. Udah kita nggak bisa ubah undang-undang, kita ubah diri kita sendiri aja. Mau kemana? Mau ke rumah kurang sehat. Ya. Atau ke rumah sehat sekalian. Atau kalau orang nggak paham, kita ngomong mau ke RS. Hati kita sehat, orang terserah mau artikan apa. Mau ke RS Mitra, mau ke RSUD. Kita sebutnya rumah sehat umum daerah. Dalam hati. Halo? Ya. Ya, jadi jangan sebut kata sakit. Aduh, kenapa? Lagi sakit perut. Lagi nggak enak perut. Ya, pusing sekali nih. Lagi nggak enak kepala. Ya. Asam urat. Lagi nggak enak sendi. Ya. Emang kita harus kembalikan ini supaya apa? Kita ajaib semua. Ya, coba bayangkan ibu-ibu 25.000 kata. Berapa banyak katanya yang nggak positif? Saya nggak sebut negatif, nggak positif. Ya, lah itu langsung dikabulkan Allah. Kalau lupa apa? Aduh, lupa cari apa? Taruh kunci di mana? Nggak ingat. Berantakan ini. Kok tidak rapi? Itu. Nanti Bapak Ibu rasakan sendiri. Karena apa? Itu kata-kata Nabi. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan berkata-kata kecuali yang baik. Ini aset yang berharga. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Ya, karena malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Bapak-bapak kita, kakek nenek moyang kita Jawa kuno, mereka sudah mempraktekkan. Sekarang tinggal kita. Siap? Untuk apa? Maka berapa banyak yang kita bisa dikabulkan sama Allah? 25.000 untuk ibu-ibu, bapak-bapak 7.000, 10.000 ya. Kita doa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doanya bagus sekali. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi setelah itu kata-kata kita nggak kejaga. Kata malaikat, ya kan aku tugasnya cuma mengaminkan semua yang dia katakan. Sudah, itu semua yang akhirnya akan terjadi pada kehidupan kita. Ini yang kedua. Simpel kan ilmunya?
Dosa satu, sholat taubat. Terserah dosanya apa, langsung sholat taubat. Yang kedua, hati-hati. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, Bu, ada nggak suami yang menyebalkan? Langsung diaminkan. Amin. Baru dites langsung. Nggak ada, Bu, suami yang menyebalkan itu. Adanya yang kurang menyenangkan. Setuju? Iya. Kurangnya nanti dicoret sama malaikat. Ya, kurang menyenangkan. Ada, Pak, istri yang menyebalkan, Pak? Wow, mantap. Udah tahu duluan kata ibu-ibu. Ya, bapak-bapak di sini ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Udah mulai hati-hati ya. Hati-hati tuh, ya. Karena nanti malaikat langsung amin. Saya punya, amin kata malaikat tuh. Sampai mati nggak lunas-lunas. Lah itu persoalannya. Jadi jangan ucapkan kata hutang. Tapi amanah atau pinjaman boleh, tapi jangan utang. Jadi gini, ganti semua kata yang vibrasinya, energinya tuh membuat kita kesal, yang membuat kita tuh nggak nyaman. Oke, misalnya utang, coba bandingkan. Utang, coba sebut utang. Sebut amanah. Mana lebih enak? Ucapkan itu. Ya. Jadi lunas amanah, bukan utang. Siap? Jadi di sini ada nggak yang punya utang? Ada yang punya utang? Inilah ceramah paling cepat melunasi hutang orang, Pak. Lunas semua sudah. Alhamdulillah. Ini ceramah nggak 1 jam, tapi muka langsung cerah semua. Lunas, insya Allah. Ya pokoknya itu doa kita. Ya, amanah, maaf amanahnya belum bisa saya bayar gitu. Kalau debt collector datang, maaf amanahnya. Apa amanah? Ini utang? Enggak, Pak, ini amanah. Ya. Di Jawa Timur ini ada orang miskin nggak? Ada ya orang miskin ya? Wah, banyak, saya lihat itu di Surabaya banyak yang minta-minta, itu kan orang miskin. Kurang mampu, kurang beruntung. Yes, ini dia. Ini yang diinginkan. Inilah namanya bahasa sorga. Bahasa sorga. Ini dipraktekkan oleh nenek moyang kita Jawa kuno. Dia dalam Al-Quran disebutkan, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'sima illa qilan. Di sorga itu mereka tidak mendengarkan kalimat yang gak bagus, kecuali yang dikatakan salam bagus, bagus semuanya. Siap? Belum masuk sorga, tapi bahasanya udah bahasa sorga. Yang kedua, yang ketiga, ya. Tapi sebelum yang ketiga ini saya mau sedikit memperkenalkan Bapak Ibu semua. Di sini nanti kalau Bapak Ibu mau ngaji lagi, mau ngundang ya untuk mempelajari ilmu magnet rezeki, di sini ada Bu Zusti ya. Ini Bu Zusti ini dari Kementerian Agama. Ya alhamdulillah beliau belajar sama saya, sebenarnya ya kita saling belajar. Ya, beliau alhamdulillah datang ke Jakarta ya, kemudian akhirnya kita belajar ilmu magnet rezeki. Anaknya beliau juga belajar ilmu magnet rezeki, dapat banyak keajaiban ya. Salah satu keajaibannya beliau ini ya dapat Kawasaki Ninja, harga 73 juta gratis. Nah ini ya, alhamdulillah anaknya ya setelah mempelajari ilmu magnet rezeki, masya Allah keliling dunia gratis. Nah, ini anaknya ya. Nah, jadi silahkan nanti, beliau orang Blitar, ya. Makanya yang ngundang saya beliau ini, Bu Zusti, ya. Bu Zusti
beliau yang ngundang saya, alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Jadi nanti ibu-ibu kalau seandainya nanti mau ada pengajian, itu kajiannya bagus, itu kajian Magnet Rezeki, ya. Nanti silahkan ngundang Bu Zusti. Nanti Bu Zusti akan kasih tahu siapa lagi. Bu siapa Bu? Bu Sandra. Ada juga Bu Ika, ya. Nah, ada beberapa orang. Ada 12 certified trainer Magnet Rezeki yang memang saya didik khusus untuk menjadi penyampai ilmu Magnet Rezeki. Nah, kalau yang di bapak-bapaknya ini, ya, ini Pak Mujahid. Nah, ini ya Pak Mujahid ini yang menjadi pembina dari daerah sini, ya, dari pusat, dari Depok, tapi pembinanya Pak Mujahid ini. Jadi kalau nanti seandainya Bapak Ibu mau mengkaji ilmu Magnet Rezeki, ya, alhamdulillah. Beliau ini baru saja dapat keajaiban, ya, dapat tanah 70 hektar secara gratis, ya, 70 hektar, ya, kayak mirip, ya, karena ini adik saya, ya. Ya, ini adik saya, ya. Alhamdulillah beliau banyak dapat keajaiban gitu, ya. Salah satu yang kemarin baru aja berapa 6 bulan yang lalu lah lebih kurang, itu ada orang yang dia punya tanah 70 hektar, terus kemudian diapain ya? Datang ke Pak Mujahid, tolong dong dikelola tanah saya. Nanti ya kamu nggak perlu bayar, nanti saya yang siapkan modalnya. Ya. Ini, ya, nanti silahkan Bapak Ibu, ya, belajar bersama dengan Pak Mujahid, Bu Zusti. Nanti juga di sini ada yang lain juga, ini pengamal ilmu Magnet Rezeki, ya. Ini ada Pak siapa Pak? Misyono. Pak Misyono ini anaknya ngaji di pesantren saya di Depok, ya. Kata anaknya sangat betah sekali, ya. Nggak mau pulang, ya, sampai SMA katanya, ya. Pas pulang, masya Allah, nih anak jadi lebih pendiam. Dulunya maksudnya pendiam tuh mulutnya dijaga, karena di sana itu kita memang praktek banget, ya, praktek sekali ilmu Magnet Rezeki. Pak Misyono, kemudian Pak sebelahnya Pak Yudi, ya. Nah, ini jadi Magnet Rezeki sudah ada di Blitar. Nanti silahkan kalau seandainya mau ada pengajian di rumah, ada arisan, ada sunatan. Oh, sunatan nggak ada ceramah, ya. Syukurannya, ya. Baik, yang terakhir, waktu saya sudah habis, tinggal 2 menit lagi. Ini satu prinsip yang sangat luar biasa, tapi kalau ini dikerjakan dahsyat luar biasa, ya. Bapak Ibu, selama ini doanya bagaimana kalau ingin sesuatu? Robbana atina, baik, itu bagus. Misalnya nih, mau punya expander putih, bagaimana doanya? Ya Allah, izinkan aku ya Allah dapat expander putih, begitu ya? Begitu ya? Ini namanya doa vertikal. Doa langsung naik ke atas. Nah, doa begini enggak gampang dikabulkan Allah. Kenapa? Karena ketika kita doa, di atap kita itu ada dosa-dosa kita yang kita nggak tahu apakah sudah dikabul atau sudah diampunkan atau belum. Dia mentok sama dosa-dosa kita. Nah, ada yang mau tahu doa yang lebih makbul? Mau tahu doa yang lebih makbul? Bukan doa vertikal, tapi doa horizontal atau doa menyamping. Maksudnya apa? Doakan orang lain yang punya expander putih. Kan kita mau expander putih, maka kita pakai cara dari Rasulullah SAW. Ini ada expander putih lewat, ya. Ini contoh aja, ya, bukan berarti saya endorse expander, ya, karena Innova kayaknya lebih bagus, ya. Nggak, bercanda ini Bapak Ibu, ya. Misalnya nih ada orang expander putih lewat nih, langsung, ya Allah, muliakan pemilik expander itu, ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia, ya Allah, jadikan ya Allah rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah, penuhkan bensinnya, ya Allah, amin, gitu. Ada lagi expander hitam, ya Allah, expander lagi, ya Allah, ya Allah, muliakan pemilik expander itu, ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia, ya Allah. Tapi kalau yang itu kan hitam, kalau saya maunya putih, ya Allah. Terus begitu. Mau pergi umroh, gampang, datang aja di sini. Siapa yang mau pergi umroh, datang, walaupun nggak diundang. Tapi dari luar, ya Allah, ini orang Pak Haji ini mau pergi umroh lagi, ya Allah,
kayaknya dia udah 3 kali pergi umroh, sementara saya belum ya Allah. Dulu sebelum magnet rezeki, uang dipakai pergi umroh, mendingan kasih ke anak yatim. Dulu begitu kan? Ya Allah, aku mau pergi umroh, tapi kita malah menghujat orang yang pergi umroh, itu nggak kabul. Maka itu Pak Haji, udah 3 kali dia pergi umroh, langsung doakan, ya Allah muliakan Pak Haji itu ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia ya Allah, jadikan umrohnya makbul mabrur ya Allah. Al-Fatihah. Amin. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang akan diundang. Apa kata Nabi? Sesiapa orang mendoakan orang lain, sesiapa orang mendoakan orang lain, maka Allah akan mengutus malaikat untuk berkata, walaka mislu zalik, untuk kamu juga begitu seperti yang kamu doakan kepada orang lain. Untuk apa ilmu ini? Langsung praktek, berpasang-pasangan, berdua-berdua. Ini jiprak bukan jiping. Silakan berpasangan berdua-berdua. Ya, mohon izin Kiai, berpasang-pasangan berdua-berdua, berhadap-hadapan, semua yang di belakang juga semua. Ini jiprak, bukan jiping, jiprak. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai, Pak Haji, alhamdulillah sudah mau semua ini ya. Oke, semua berpasang-pasangan berdua-berdua, ya, berhadap-hadapan. Baik, ini akhir dari pengajian saya, ya. Si A itu ada A dan B. Si A yang bajunya lebih terang, si B bajunya sebaliknya. Ya, sudah. Kalau bajunya sama, lihat giginya. Maaf ya, bercanda ini. Oke. Si A doanya vertikal. Ya, nggak apa-apa, doa vertikal tuh nggak apa-apa. Artinya 10% aja doa vertikal, tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh doa vertikal, cuma tidak mudah dikabulkan. Ya, tapi nggak apa-apa. Dalam majelis ini si A doa minta sama Allah. Ini majelis ilmu. Allah ya mengirim para malaikatnya untuk melihat kita semua. Maka insya Allah semua yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Si A minta, ya Allah aku baru saja mengaji seperti ini ya Allah, maka jika keajaiban adalah hakku, inilah hajat-hajatku. Sebutkan hajatnya, minta rumah, minta mobil, minta apa segala macam, semua Allah mau, suka. Tapi jangan hanya dunia, minta akhirat juga. Oke, si A. Si B tugasnya adalah mendoakan orang di depannya. Jangan doa untuk diri sendiri. Oke, itu tugasnya si B. Nanti kebalikan, kita akan kebalikannya. Ini praktek ya. B akan bilang begini, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, ampunkan dosanya, terima taubatnya, ya, kabulkan hajatnya. Terus begitu sampai akhir doa. Tangannya menjabat, tangan kiri menengadah ke atas sebagai sunnahnya doa. Ya, silahkan Pak Kiai. Kita kasih tugas sama Kiai ya. Nah, tangan menengadah ke atas, ya. Nah, ini ada yang nggak berpasangan ini. Oh, ini Bu Zusti pengawal aja ya. Nah, ini ibu ke sana Bu. Ibu ke sana satu. Ya, oke. Baik. Jadi si A berdoa, si B mendoakan. Siap semua? Tangannya menjabat ya supaya hati kita nyambung. Ya, si B pinjam energi Nabi. Karena Nabi suka sekali mendoakan orang lain. Ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Si A silahkan berdoa. A silahkan berdoa. Si A berdoa dalam hati saja, matanya terpejam. Si B berdoanya sambil melihat orang yang ada di depannya. A, Anda berdoa, ya Allah, aku bersyukur hadir dalam pengajian subuh ini ya Allah. Engkau yang menghantarkan kami dan kami terima ilmu ini dengan lapang dada. Jika keajaiban adalah hakku ya Allah, maka berikanlah keajaiban itu. Inilah hajat-hajatku. A, sebutkan hajatnya. B, lihat orang di depannya. Doakan dia. Ya, muliakan ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, terima taubatnya ya Allah,
Jika dia ingin kebahagiaan dunia, mudahkan ya Allah. Jika dia ingin kebahagiaan akhirat, mudahkan ya Allah. Jika dia ingin ke tanah suci, sampaikan ya Allah. Ya Allah, jika dia ingin pergi umroh, sampaikan ya Allah. Jika dia ingin kendaraan yang lebih baik, mudahkan ya Allah. Jika dia ingin panen yang lebih baik ya Allah, toko yang lebih makmur ya Allah, kabulkan ya Allah. Rezekinya berikan berkah ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia ya Allah, mudahkan dia untuk mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami berdua di surga ya Allah. Jika sudah, kita akan amin bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kebalikan, B yang berdoa, A yang mendoakan. Ya, B, silakan B, Anda berdoa. B, Anda berdoa, ya. B, Anda berdoa untuk diri dan keluarga. Matanya terpejam, ya. Dalam hati, ya Allah, aku bersyukur ada di majelis ilmu ini ya Allah. Aku sadar ya Allah, ada salah dan dosaku. Aku sadar ya Allah, terlalu banyak kesalahan dan dosaku. Tapi aku ingin ya Allah menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih ajaib. Jika keajaiban adalah hakku ya Allah, maka berikanlah. Inilah hajat-hajatku. B, sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah. A, lihat orang di depan Anda. A, buka mata Anda, lihat orang di depan Anda. Pinjam energi Nabi. Itulah orang yang tadi mendoakan Anda. Sekarang doakan lebih baik. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia ya Allah, rahmati dia, buka semua pintu rezekinya ya Allah, buka semua pintu rezekinya ya Allah, cintai dia ya Allah, jadikan tokonya lebih ramai, jadikan panennya lebih banyak, lebih berlimpah, jadikan pekerjaannya lebih baik, jabatannya lebih baik, ya Allah, muliakan dia. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah dia engkau cintai ya Allah, engkau maafkan ya Allah. Jadikan dia ya Allah pergi ke tanah suci ya Allah, sampai dalam umrah maupun haji ya Allah. Jadikan ya Allah dia melihat dan menatap Ka'bahmu ya Allah. Jadikan dia wafatnya nanti husnul khatimah ya Allah. Jadikan dia mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan ya Allah orang di depanku ini berkumpul bersamaku nanti di surga ya Allah bersama-sama. Jika sudah, kita akan amin bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Silakan peluk orang di depan Anda Bapak Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dia umatnya Nabi Muhammad, Kiai. Masya Allah. Ya, mohon izin saya nambah 5 menit tadi ini ya. Kita tutup dengan zikir La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Waghfir li kulli zunub Wastur li kulli uyub Wakshif li kullil kurub Wakfi azal mu'zin Thumma salatu wassalam Ala syafi'il anam
والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Inilah kami hamba-Mu ya Allah, yang banyak salah dan dosa, khilaf dan alpa. Maka ya Allah, Engkau yang maha mengampunkan kesalahan kami, ampuni semua salah dan dosa kami ya Allah. Qul wa'dil amin la. Jadikan ilmu yang kami terima hari ini ya Allah menjadi cahaya yang masuk dalam hati kami ya Allah. Jadikan ya Allah kami saling bersaudara, berukhuwah satu sama lain, cinta mencintai satu sama lain ya Allah. Dimulai dari Blitar ini ya Allah, dimulai dari bumi proklamator kami ya Allah. Qul wa'dil amin la. Dimulai ya Allah dari bumi kelahiran Bung Karno ya Allah. Jadikan negeri kami bersatu ya Allah. Negeri kami ya Allah saling sayang menyayangi ya Allah. Negeri kami saling doa mendoakan satu sama lain ya Allah. Jadikan negeri kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa'dil amin la. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah doa kami. Cintai ibu dan bapak kami ya Allah, istri, suami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sampai ke syurga-Mu ya Allah. Mudahkan kami ya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadiqul wa'dil amin la. Ya Allah, inilah akhir doa kami ya Allah. Engkaulah yang maha mulia, Engkaulah yang maha agung, yang maha perkasa. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kami ke dalam syurga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب Alamin. Wal afwa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.